Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Khairani, NIM 19136030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir aplikasi bahasa Inggris saya. Nah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama itu terkait dengan main idea, di mana soalnya determine the main idea in the paragraph you choose and explain your reason. Nah, di sini saya memilih paragraf terkait dengan what is a mountain. What is a mountain? A mountain is a land area that rises noticeably above the region around it and is much smaller at the top than at the base. A group of mountains is called a mountain range. A group of ranges from a mountain system. Several systems that are close together and have a similar origin make up a mountain chain. Sometimes people ask how high a hill must be to be called a mountain. There is not set height which separates mountains from hills. Usage depends on local custom. Mountain Monadnock in southern New Hampshire in only rest notice above a low region. The Black Hills of South Dakota are 7 to 42 feet above sea level, but they are located on a high plain. Mauna Low in Hawaii measures from its base on the floor of the Pacific Ocean. Di sini untuk main ideanya adalah pada kalimat pertama, di mana pada kalimat pertama ini menjelaskan terkait gunung adalah area daratan yang menjulang tinggi secara nyata di atas wilayah sekitarnya dan jauh lebih kecil di bagian atas daripada dasarnya. Kenapa saya memilih kalimat pertama sebagai main idenya adalah bisa kita lihat dari pertanyaannya sendiri itu terkait dengan what is a mountain, apa itu pegunungan. Dan dari pertanyaan tersebut dijelaskan pada kalimat pertama. Untuk kalimat selanjutnya, baik kalimat kedua sampai kalimat seterusnya itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Di mana pada kalimat kedua itu menjelaskan terkait sekelompok gunung itu disebut sebagai pegunungan yang membentuk sistem pegunungan. Kemudian kalimat selanjutnya itu menjelaskan beberapa sistem yang berdekatan dan memiliki asal tinggi sebuah bukit itu disebut gunung. Pegunungan tergantung pada adat setempat. Gunung Monadnock di selatan New Hampshire hanya sekitar 3.195 kaki di atas permukaan laut. Kemudian Black Hills juga terletak di dataran tinggi, meskipun tingginya hanya sekitar 13.675 kaki di atas permukaan laut. Nah, jadi kalimat pertama itu merupakan main idea dari paragraf tentang what is a mountain ini. Selanjutnya terkait dengan location and boundaries of Prancis countries, terkait dengan letak dan batas negara Prancis. Prancis sendiri itu adalah negara yang terletak di tepi barat Eropa, yang mana berbatasan dengan Teluk Biscay, Eropa. Kemudian Teluk Biscay yang ada di sebelah barat atau di Samudra Atlantik Utara. Bisa yang kita lihat pada petanya, sebelah barat ini berbatasan dengan Teluk Biscay, kemudian Selat Inggris di barat laut, dan Laut Utara di utara. Kemudian Prancis juga berbatasan dengan Belgia dan Luxembourg di bagian timur lautnya. Kemudian untuk Jerman, Swiss, dan Italia itu berbatasan di sebelah timur. Laut Mediterania, Monaco, Spanyol, dan Andorra itu di selatan. Prancis juga berbagi batasan langsung dengan Inggris. Selanjutnya terkait dengan pegunungan yang ada di Prancis, di mana ada terdapat pegunungan Jura, pegunungan Ardennes, Vosges, Alpen, dan Pyrenees. Yang bisa kita lihat pada peta di mana letak-letak dari kelima pegunungan ini.
Untuk pegunungan Vosges sendiri itu adalah pegunungan dengan deretan pegunungan rendah yang ada di Prancis Timur yang dekat dengan perbatasan dengan Jerman. Kemudian, untuk pegunungan Alpen itu sebagian terbentuk perbatasan Prancis dengan Italia dan Swiss atau ke Danau Janewa. Pegunungan Alpen sendiri itu membentang dari Prancis ke Slovenia, di mana ada 8 negara yang dilewati oleh pegunungan Alpen ini. Mulai dari barat ke timur itu ada Prancis, Monaco, Italia, Swiss, Liechtenstein, Jerman, Austria, dan Slovenia. Di antara negara-negara itu, 28% pegunungan Alpen berada di Austria, 27% terletak di Italia, 21% berada di Prancis, dan 13%-nya terletak di Swiss. Pegunungan Alpen sendiri membentang sejauh 1.200 km atau setara 750 mil, yang lebarnya sekitar 250 km. Dengan gunung-gunung yang ada di pegunungan Alpen terbentuk 10 juta tahun saat lempeng-lempeng tektonik Afrika dan Eurasia itu bertabrakan, sehingga akibatnya adalah batuan sedimen laut itu naik dan jadi pegunungan. Karena berada di dataran tinggi, pegunungan Alpen memiliki curah hujan tinggi dan salju abadi. Kemudian ada Pegunungan Jura. Pegunungan Jura itu merupakan pegunungan kecil yang terletak di sebelah utara Alpen yang memisahkan Sungai Rin dan Sungai Rhone. Selanjutnya itu terkait dengan Pegunungan Pyrenees. Pegunungan Pyrenees itu membentuk sebagai pembatas alami antara Prancis dan Spanyol. Pegunungan Pyrenees sendiri secara fisiografisnya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu timur, tengah, dan barat. Sebagian besar puncak tertingginya itu berada di bagian tengah. Di kawasan Pyrenees Tengah memiliki iklim kering dan dingin. Bagian barat itu lebih dipengaruhi oleh arus udara lembab yang berasal dari Samudra Atlantik. Selanjutnya membahas terkait dengan sungai-sungai yang ada di Prancis. Prancis sendiri memiliki 4 sungai besar, yaitu Sungai Seine, Loire, Garonne, Rhone, dan di antaranya Loire adalah yang terpanjang sekitar 1.000 km. Sistem kanal menghubungkan sungai-sungai utama negara itu dan Sungai Rhone yang sebagian dilalui perbatasan timur negara. Daerah perairan Prancis itu hanya sekitar 2,86%. Namun di negara ini terdapat banyak sungai-sungai besar di Eropa. Salah satunya Seine merupakan sungai terpanjang yang dapat dilayari di negeri ini. Mengalir ke barat laut dari Prancis bagian utara melalui ibu kota raya Paris dan bermuara di Selat Haif. Sungai Loire yang dianggap tercantik di Prancis bermuara di Samudra Atlantik. Sungai Rhone sendiri itu mengalir dari barat daya dari Jenewa di Swiss. Sungai Rhone bergabung dengan anak-anak sungai utamanya yaitu Sungai Seine dan Isère. Sungai Rhone bercabang ke sebuah delta luas ketika mendekati Laut Tengah. Tepat sebelum mencapai delta, sungai itu mengalir melalui kota Avignon. Jaringan sungai yang luas ini mengangkut sejumlah besar produk pertanian dan industri Prancis. Gandum dan biji-bijian padi-padian dari barat laut dapat diangkut ke selatan ke Marseilles untuk diekspor melalui sungai dan kanal. Selain untuk mengangkut barang-barang tadi, sungai-sungai di sini juga digunakan sebagai aktivitas seperti pembangkit listrik tenaga air dan juga tenaga nuklir melalui pembangunan bendungan, bendung, dan saluran pengalihan. Dan yang terakhir itu terkait dengan explain about France influence on the world, atau bagaimana pengaruh Prancis bagi dunia. Pengaruh Prancis bagi dunia itu dilihat dari terjadinya revolusi Prancis yang merupakan tonggak sejarah dunia, di mana kesetaraan, kebebasan, demokrasi, kedaulatan, sekularisme, dan kesejahteraan adalah beberapa ide revolusi Prancis yang dampaknya dirasakan oleh seluruh bagian dunia hingga saat ini.
di mana pengaruh tersebut dapat kita lihat seperti adanya penghapusan feodalisme, berkembangnya ide supremasi hukum, munculnya ide pemerintahan publik, berkembangnya paham demokrasi, dan berkembangnya paham liberalisme. Untuk penghapusan feodalisme ini di mana merebak ke seluruh dunia. Dihapuskannya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Kemudian terkait dengan ide supremasi hukum. Supremasi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dasar yang berlaku pada suatu negara yang merupakan kekuasaan yang tertinggi. Sistem hukum di Prancis sebelumnya pecahnya revolusi Prancis tidak diberlakukan pada setiap orang dan setiap daerah. Hal ini dikarenakan adanya hak-hak istimewa dan tradisi yang berbeda pada setiap daerah. Sejak masa pemerintahan Napoleon, hukum diseragamkan pada setiap orang dan setiap daerah. Kemudian untuk munculnya ide pemerintahan republik. Ide pemerintahan republik muncul dikarenakan pemerintahan kerajaan dianggap kurang tepat. Dalam sistem pemerintahan kerajaan, sistem pergantian kekuasaan secara turun-temurun tidak dapat menjamin kualitas seorang kepala negara. Oleh karena itu, perlu dibentuk pemerintahan republik dengan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Dan kemudian terkait dengan perkembangan paham demokrasi. Munculnya paham demokrasi itu sebagai akibat dari pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan dan kesamaan antar manusia. Kemudian yang kelima itu berkaitan dengan berkembangnya paham liberalisme. Berkembangnya paham liberalisme di Perancis tersebar adalah Napoleon Bonaparte. Dengan pasukan yang kuat, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah lain di luar Eropa. Di setiap wilayah yang didudukinya, Napoleon senantiasa mendirikan pemerintahan-pemerintahan yang liberal. Setelah Napoleon jatuh, ideal liberalisme tersebut akan tetap hidup dan berkembang di seluruh dunia. Baiklah, sekian dari jawaban hasil ujian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.